Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Aulia Rahman dari kelas AK23E. Saya di sini akan menjelaskan tentang statistika yang telah diterangkan pada sesi pertama kemarin. Statistika adalah ilmu tentang pengelolaan data. Statistika memiliki 3 langkah. Yang pertama adalah collecting atau pengumpulan sumber data. Yang kedua, analyzing atau olah, dan yang ketiga, penarikan kesimpulan. Selanjutnya, statistik adalah merupakan data berupa angka yang dikumpulkan, ditabulasi, digolongkan sehingga dapat memberi informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau gejala. Statistika dibagi menjadi 2. Yang pertama, deskriptif atau menggambarkan data secara umum, yang contohnya mengumpulkan, mengorganisir, meringkas, menyajikan, dan menganalisis. Yang kedua, inferensial atau penarikan kesimpulan, contohnya memprediksi dan meramalkan nilai parameter. Selanjutnya, pengertian populasi. Populasi adalah berisi suatu set seluruh pengukuran dari karakteristik yang diteliti. Lalu sampel adalah bagian dari pengukuran yang dipilih dari populasinya. Selanjutnya, sensus adalah pengamatan terhadap keseluruhan objek penelitian dalam populasinya tanpa ada yang terlewat. Selanjutnya, tipe data. Tipe data ada 2. Yang pertama, kualitatif atau kategori yang bukan angka, seperti warna, gender, dan suku. Selanjutnya, kuantitatif atau mencari angka, contohnya temperatur, gaji, skor ujian. Kuantitatif dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah discrete atau countable, yang berarti data yang diperoleh dengan cara mencacah, membilah, atau menghitung banyak objek. Yang kedua, continue atau measurable, adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur bersama objek. Selanjutnya, skala pengukuran. Skala pengukuran dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah nominal, yang kedua ordinal, dan yang ketiga interval, dan keempat rasio. Selanjutnya, kaitan dan manfaat statistika dalam prodi akuntansi adalah yang pertama, pengumpulan dan analisis data, yaitu statistika membantu akuntan dalam pengumpulan dan analisis data seperti data keuangan, data perusahaan, dan data pasar. Ini memungkinkan akuntan untuk memahami tren dan pola yang terkait dengan keuangan perusahaan mereka. Yang kedua, penentuan standar audit. Statistika membantu dalam penentuan standar audit seperti standar audit barang dan jasa, penentuan depresiasi dan apresiasi barang dan jasa, dan analisis rasio keuangan perusahaan. Yang ketiga, analisis keuangan. Statistika membantu dalam analisis keuangan seperti analisis pertumbuhan laba, cadangan usaha, dan analisis resiko di setiap usaha. Yang keempat, pengambilan keputusan. Statistika membantu dalam pengambilan keputusan yang akurat dan tepat seperti kondisi keuangan, likuiditas, dan persediaan. Yang kelima, penggunaan metode statistika. Metode statistika seperti analisis data rasio keuangan membantu dalam analisis berupa data rasio keuangan sehingga secara statistik dapat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki potensi peluang kenaikan, penurunan harga saham, suku bunga, dan reksadana. Yang keenam, penggunaan statistika dalam analisis teori ekonomi. Statistika membantu dalam analisis teori ekonomi seperti analisis harga dan permintaan, dan membantu dalam pengujian dan meneliti berbagai pandangan yang dikemukakan dalam teori-teori ekonomi. Dengan memahami dan menggunakan statistika, akuntan dapat membangun model analitik yang lebih dan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat dan tepat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.